Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Segala puji syukur pada pagi hari ini kita bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami menaikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah Tuhan ibadah kami ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, supaya ibadah kami ini ya Tuhan menjadi ibadah yang sejati, yang mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.
kami tak pernah takut Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau selalu menjaga dan menaungi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu berada di samping kami Tuhan. Engkau membimbing setiap langkah kami Tuhan. Engkau merupakan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
kasih Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan bersorak-sorai memuji dan meninggikan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, kami akan bersorak-sorai memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan, kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuluskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah memuji meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Bapa yang selalu memberikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami jemaat Kristus Hayat, kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami menerima setiap firman yang Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami selanjutnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur meskipun kita harus kembali ibadah secara online, tapi biarlah itu tidak mengurangi semangat kita dan sukacita kita untuk datang beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan serta belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema atau kasih judul kuasa perjanjian. Saya yakin kita semua pernah buat yang namanya perjanjian. Ada yang buat perjanjian kerjalah, perjanjian sewa, perjanjian kontrak, sampai namanya perjanjian nikah. Apa sih itu perjanjian? Perjanjian itu adalah tindakan dua orang atau lebih yang membuat sebuah keputusan untuk sesuatu di dalam hidup mereka secara bersama-sama. Dan biasanya untuk bisa menjadi kuat, mereka menggunakan payung hukum. Hal yang paling sederhana sekali untuk mengerjakan itu adalah dengan menyematkan meterai di atas perjanjian tersebut. Dan perjanjian itu akhirnya menjadi kuat. Ada kekuatan di balik perjanjian yang dibuat. Hari ini kita akan belajar satu konteks cerita di dalam Alkitab tentang perjanjian yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Tuhan kepada umatnya. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada begitu banyak perjanjian yang Tuhan buat dalam kehidupan umatnya. Bahkan Alkitab yang kita miliki saja
Dibagi dua kan, perjanjian lama sama perjanjian baru. Berarti memang seluruh Alkitab, seluruh firman Tuhan itu berisi perjanjian antara Tuhan dengan kita semuanya. Kita akan melihat di dalam satu ayat Kejadian pasal 6 ayat 15, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Amin. Saya sangat yakin kita semua tahu ini kisahnya tentang siapa dan hal apa yang terjadi di dalamnya. Memang ini kisah tentang Nuh. Ada sebuah kata di situ ditulis dalam Alkitab, aku akan membuat perjanjian antara Tuhan dengan Nuh. Yang menarik bagi saya adalah di balik perjanjian yang Tuhan buat dengan Nuh itu ada sebuah hal yang luar biasa di dalamnya. Kita semua tahu Nuh adalah satu-satunya orang, satu-satunya keluarga yang diselamatkan Tuhan dari murka Tuhan yang berupa air bah yang menggenangi atau menenggelamkan seluruh yang ada di muka bumi ini. Dan itu hal yang luar biasa bahwa di balik perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan buat dalam kehidupannya kepada umatnya, itu ada hal yang menarik, ada hal yang luar biasa, ada kuasa yang menakjubkan di dalamnya. Dan yang menarik bagi saya adalah kata perjanjian di dalam Alkitab, secara khusus perjanjian lama, itu dituliskan kata berit. Di dalam Alkitab perjanjian lama kata itu ditulis sampai 285 kali. Artinya perjanjian itu sesuatu yang terus menerus dikerjakan oleh Tuhan dan kepada umatnya. Nah, menariknya bagi saya ketika saya melihat konteks kata berit ini, itu konsepnya seperti memotong daging. Karena di dalam Alkitab konteks perjanjian itu adalah sebuah hal yang dikerjakan Tuhan. Perhatikan, inisiatifnya dari Tuhan yang diberikan kepada umatnya secara khusus untuk keselamatan, secara khusus untuk kebaikan, secara khusus untuk hal yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kata berit itu sebetulnya kata memotong, gambarnya seperti darah yang mengalir, di mana darah yang mengalir itu mengesahkan dari perjanjian yang dibuat saat itu. Makanya di dalam perjanjian lama seringkali Tuhan memerintahkan umatnya bangsa Israel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan cara memotong hewan ternak yang mereka miliki, lalu darahnya dicurahkan di atas mezbah. Dan itu merupakan sebuah perjanjian yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Tuhan kepada umatnya. Jadi konteksnya darah yang dicurahkan. Nah, konteks kalau di dalam kehidupan sekarang saat ini kita bisa masuk ke dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dan kita semua tahu di balik pengorbanan Kristus ada keselamatan, ada anugerah yang luar biasa di dalamnya. Tapi selalu diawali dengan darah yang dicurahkan. Ada pengorbanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semuanya. Ini yang menarik bagi kita dan kita semua tahu itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, perjanjian itu bicara tentang 2 orang atau 3 atau lebih lah yang membuat sebuah kesepakatan bersama untuk sesuatu hal yang bersama. Kalau di dalam Alkitab, sesuatu yang inisiatifnya dari Tuhan dikerjakan untuk kepentingan umatnya, bukan untuk kepentingan Tuhan. Jadi sesuatu yang betul-betul Tuhan ingin sampaikan, kerjakan dalam kehidupan kita, yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam kisahnya Nuh ini, kita bisa melihat bahwa yang pertama pihaknya Tuhan ditulis di dalam ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Kasih karunia saya garis bawahi dengan warna yang berbeda, karena saya mau katakan awal Tuhan bikin perjanjian dengan umatnya, saya mau tekankan diawali dari kasih karunia Tuhan. Isi dari perjanjian yang Tuhan tetapkan buat kita semuanya itu adalah kasih karunia. Dasarnya kasih karunia, bukan yang lain.
Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan kita, dengan umatnya, itu dasarnya kasih karunia dan isinya kasih karunia. Kita seringkali mendengar konteks kata kasih karunia. Dan seringkali kata kasih karunia itu dihubungkan dengan yang namanya keselamatan, dengan namanya anugerah dalam hidup ini. Itu sebuah pemahaman yang tidak salah, bahkan saya katakan betul, karena ketika saya melihat di dalam konteks Alkitab, kata kasih karunia itu ditulis dengan kata ken. Kata ken ini seringkali dirujuk kepada keselamatan. Tapi tidak cuma keselamatan saja. Yang menarik bagi saya, kata ken ini punya pengertian yang pertama, pemberian cuma-cuma dari superior kepada inferior, dari Tuhan kepada kita, tanpa melihat apakah kita ini layak enggak terima kasih karunia itu. Apakah kita cocok enggak, sesuai enggak, masuk enggak di dalam kelompok orang-orang yang memang harus mendapatkan kasih karunia, tanpa melihat itu. Jadi Tuhan enggak melihat latar belakang kita, Tuhan enggak lihat seberapa hebat kita, seberapa baik kita untuk kita bisa masuk dan ikut di dalam perjanjiannya dengan Tuhan. Enggak, Tuhan enggak lihat itu semuanya. Demikian juga ketika dia menetapkan Nuh untuk masuk di dalam bagian perjanjiannya, Tuhan enggak melihat apakah ada sesuatu yang baik dari Nuh, ataukah ada sesuatu yang wah hebat dari Nuh, sesuatu yang punya nilai plus yang Tuhan temukan dari dalamnya diri Nuh. Enggak, no. Jadi kita bisa bayangkan betapa luar biasanya kasih karunia ini dalam kehidupan kita. Kita yang tidak layak untuk bisa mendapatkan itu, Tuhan layakkan kita untuk bisa mendapatkan itu dalam kehidupan kita. Yang kedua bicara tentang penebusan dosa. Lah ini seringkali saya katakan dirujuk kepada keselamatan. Konteks kata ken ini, kata kasih karunia ini. Dan yang ketiga bicara juga tentang pembebasan dari kesulitan yang ada. Pertolongan dalam kehidupan kita. Ketika kita jalan hidup kita dalam dunia, itu bentuk kasih karunia Tuhan. Dan itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Nuh. Tuhan betul-betul membebaskan Nuh dari segala kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi Nuh pada saat itu. Nanti akan kita bahas bagian ini. Ini yang menarik. Jadi kita bisa tekankan sekarang sekali lagi, perjanjian kita dengan Tuhan itu didasari oleh kasih karunia. Artinya inisiatifnya dari Tuhan. Awal mulanya dari Tuhan, keinginannya Tuhan, dan isinya adalah kasih karunia. Yang artinya sebetulnya kita itu tidak layak untuk bisa mendapatkan kasih karunia itu. Tapi Tuhan melayakkan kita untuk bisa mendapatkan kasih karunia. Dan itu dikerjakan Tuhan tidak hanya kepada Nuh, tapi kepada kita juga. Lalu bagaimana dengan sisi yang kedua, sisi yang Nuh? Ayat yang ke-9 dalam The Living Bible, saya bahasa Indonesia kan, dia adalah satu-satunya siapa dia? Nuh adalah satu-satunya orang benar yang hidup di bumi pada waktu itu. Ia berusaha untuk selalu menjalankan urusannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi saya mau tekankan, bukan karena Nuh itu jadi orang yang paling benar pada saat itu sehingga dia layak mendapatkan kasih karunia. Bukan ya, kriterianya bukan ada penilaian dia ini satu-satunya orang benar akhirnya Tuhan limpahkan kasih karunia. Enggak, salah. Karena kita tahu ayat 8 lebih dulu bicara tentang kasih karunia Tuhan kepada hidupnya Nuh. Ayat yang ke-9 menceritakan tentang bagaimana keberadaan Nuh pada saat itu. Saya mendapati dua pemahaman ketika ayat ini ditulis oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 9. Yang pertama itu menceritakan bagaimana kehidupan Nuh dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Jadi yang pertama, ini sebetulnya Tuhan sedang memperbandingkan kehidupan antara Nuh dengan manusia yang lain yang ada di muka bumi pada saat itu. Yang kedua, ini bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana Nuh menyadari bahwa hidupnya di bawah kasih karunia Tuhan, hidupnya di bawah perjanjian dengan Tuhan, maka dia menempatkan dirinya menjadi orang benar di hadapan Tuhan.
Ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Dan nanti akan kita bahas sama-sama. Yang pertama ini saya katakan bahwa ini bicara tentang apa? Tentang memperbandingkan antara kehidupan Nuh dengan manusia yang ada di sekitarnya saat itu. Pertanyaannya bagaimana kehidupan manusia yang ada di sekitarnya pada saat itu? Kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Amplified Bible, saya bahasa Indonesia kan, bumi telah rusak dan busuk di mata Tuhan dan bumi dipenuhi dengan kekerasan, penodaan, pelanggaran, kekejaman, penyerangan, dan nafsu kekuasaan. Kita bisa melihat inilah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar Nuh pada saat itu. Ini manusia-manusia yang seperti ini. Artinya kehidupan mereka betul-betul punya moral yang bejat. Mereka hidup di dalam kekerasan, mereka hidup di dalam kekejaman, mereka penuh dengan nafsu-nafsu yang rusak seperti itu. Dan mereka menjalani hidupnya seperti itu. Alkitab sedang memperbandingkan ini loh bedanya antara kehidupan Nuh dengan orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Yang sangat bertolak belakang, 180 derajat beda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi sekali lagi ya, ini bukan dasar bahwa ini Tuhan memilih Nuh karena orang yang seperti ini. Enggak, Tuhan memilih Nuh karena kasih karunia. Tuhan milik kita karena kasih karunia, bukan karena saya baik, bukan karena saya hebat, bukan karena saya suka melayani kemudian Tuhan kasih karunia itu. No. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan kita dipilih dan dimasukkan di dalam perjanjiannya dengan Tuhan. Sama seperti Nuh. Tapi ayat ini Tuhan sedang ingin membandingkan antara kehidupan Nuh dengan orang-orang di sekitarnya. Betapa luar biasanya orang-orang di sekitar Nuh saat itu hidupnya, moralnya itu sudah bobrok, hancur, rusak, jahat. Dan mereka menikmati kehidupan yang seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita betul-betul melihat konteks yang seperti ini, kita bisa melihat bahwa inilah konsep ketika seseorang jalan hidupnya di dalam moral yang bejat dan rusak seperti ini. Mereka menganggap dosa itu sesuatu yang bukan masalah. Mereka kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mereka anggap itu hal yang biasa. Saya mau sampaikan ini di dalam ayat firman Tuhan Kejadian 6 ayat yang ke-5. Firman Allah yang hidup, ketika Tuhan Allah melihat betapa meluasnya kejahatan manusia dan bahwa niat hati dan pikiran mereka selalu cenderung kepada kejahatan. Kenapa saya tampilkan ayat ini? Saya mau sampaikan kepada Anda konteks dosa itu seperti ini. Yang pertama, manusia itu punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang buruk dibandingkan sesuatu yang jahat. Sekali lagi, kita manusia itu punya kecenderungan lebih suka melakukan sesuatu yang buruk daripada sesuatu yang baik. Coba kita lihat, berapa kali ada orang tua yang kaget ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur 5 tahun atau 3 tahun melakukan sesuatu yang buruk, yang jelek lah seperti itu. Dan seringkali orang tua itu kaget, siapa sih ngajari? Betul enggak? Makanya ada ungkapan mengatakan begini, kalau orang kepingin baik itu butuh 30 tahun dan belum tentu itu baik. Tapi kalau orang kepingin jahat butuh 3 hari sudah bisa jadi orang yang paling jahat di dunia. Artinya ini kecenderungan dalam kehidupan manusia. Kita lebih cenderung sekali untuk melakukan sesuatu yang buruk, yang jahat, yang dosa dibandingkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kejahatan itu seperti penyakit. Gampang sekali nular. Ya kayak virus sekarang ini loh. Gampang sekali nular. Ada begitu banyak orang-orang yang terkena virus kan positif seperti itu dan kita gampang sekali tertular.
konteks dosa kejahatan itu seperti cara kerjanya itu seperti itu. Gampang sekali mengkontaminasi orang yang ada di sebelah kita. Kita gampang sekali mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang jahat daripada melakukan sesuatu yang baik. Itu di mana-mana. Jadi ketika ada orang yang ngasih teladan yang baik, belum tentu diresponi dengan baik oleh banyak orang. Tetapi ketika orang itu kasih teladan yang buruk, cepat sekali, gampang sekali viral. Karena memang itu cara kerja dosa, cara kerja kejahatan. Gampang sekali mengkontaminasi sesuatu yang buruk di dalam kehidupan banyak orang. Saya jadi teringat ketika saya masih sekolah di SMA. Saya pernah membuat sebuah hal yang bisa dikatakan buruk lah. Gitu. Mungkin bagi banyak orang itu hal yang biasa. Bolos ya. Saya yakin hampir semua orang pernah yang namanya bolos seperti begitu. Tapi saya teringat ketika saya masih SMA, pada waktu itu ada sebuah acara yang menarik yang dibuat di Kebun Binatang Surabaya. Pertunjukan lumba-lumba. Sayangnya pertunjukan ini dibuat di siang hari. Di saat ketika orang kerja, di saat anak-anak ketika sekolah seperti itu. Ya mau gak mau akhirnya banyak orang yang bolos ya untuk kerja untuk yang lain hanya untuk melihat pertunjukan lumba-lumba itu, karena begitu banyak orang berkata oh itu pertunjukan yang menarik, bagus sekali, indah sekali begitu, belum pernah ada yang seperti itu. Dan hal itu terdengar oleh kami anak-anak sekolah SMA pada saat itu. Saya waktu itu kelas 2 SMA. Ya dulu namanya A2, A1, A2, A3 gitu ya. Saya A2 kelas biologi gitu. Lalu kami bukan kami sih, awalnya di salah satu anak itu punya usul. Ayo lihat pertunjukan lumba-lumba. Lalu kita tanya, gimana? Itu pertunjukannya di siang hari. Ya bolos saja lah. Anda tahu hampir seluruh kelas setuju dan bolos. Bayangin. Ya memang ada 2-3 orang yang enggak ikut. Ya karena kita tahu mereka adalah anak yang paling pintar di sekolah, di kelas ya. Biasa kan anak paling pintar itu kan ansos ya. Susah untuk kumpul sama yang lain. Lalu kami setuju untuk bolos bareng-bareng. Bayangin, dengan mudahnya kami satu kelas itu bolos. Seperti itu. Hanya untuk melihat pertunjukan lumba-lumba itu. Dan kami membuat rencana untuk bikin hari yang bolos itu bersama-sama. Kapan seperti itu, dengan cara supaya orang tua kami tidak mendapati kami bolos. Kami tetap seperti masuk kelas, masuk sekolah begitu, tapi kami tidak masuk sekolah. Kami pindah ke tempat sebelahnya sekolah begitu, ada warung, kita tunggu di situ. Akhirnya kita naik sepeda motor bareng-bareng. Ya yang diantar sama sopir sama orang tua ikut bareng sama kami. Besok paginya kami dipanggil kepala sekolah seperti itu. Ya kami tahu kami pasti dihukum, kami pasti kena disiplin dan kami pasti kena sanksi. Kami sudah tahu kami pasti nanti akan diskor seperti itu, mungkin 3-4 hari atau seminggu, kita juga tidak tahu. Tapi kita berkata ya sudahlah, kita sudah bikin salah. Ya, lalu ya setelah dipanggil kepala sekolah kami sepakat untuk berkata jujur. Kalau kami bolos cuma pengen lihat lumba-lumba. Ya akhirnya kepala sekolah tidak menghukum kami tetap bisa masuk kelas besok harinya. Tapi yang saya mau sampaikan begini, ini jangan pernah ditiru ya, karena jujur tidak benar. Tapi saya mau katakan sesuatu yang tidak benar itu gampang sekali mempengaruhi orang lain. Makanya penting bagi kita untuk kita bisa memiliki teladan yang baik dalam kehidupan kita, karena teladan yang baik itu belum tentu diresponi baik. Tapi kalau teladan yang buruk, teladan yang jahat, gampang sekali jadi viral.
Kembali ke dalam kisahnya Nuh. Coba bayangkan Nuh itu harus hidup di dalam kondisi yang seperti itu. Di dalam lingkungan yang seperti itu. Semua orang dengan mudahnya ngikutin kegiatan yang buruk, perbuatan yang jahat. Moral mereka dengan mudahnya jadi bejat, jadi rusak. Dan saya mau mengatakan, Nuh itu manusia biasa. Seperti kita layaknya. Yang juga bisa terpengaruhi. Jadi kita bisa bayangkan betapa beratnya perjuangan yang harus dikerjakan Nuh di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Dia dikelilingi orang-orang yang bejat seperti itu, yang mungkin tidak pernah berhenti mengintimidasi Nuh. Ayo wis ikut kita saja, ayo wis lakukan seperti kita, tidak masalah kok. Lihat orang lain melakukan hal yang sama, kita akan menghadapi hal yang seperti itu dalam kehidupan kita sama seperti Nuh. Tapi menarik, Nuh memutuskan untuk tidak melakukannya. Makanya konteks kata benar ini menarik sekali, ditulis dalam bahasa Ibrani sadik. Nah, ketika saya melihat kata benar ini dalam teks aslinya, memang kata sadik itu seringkali ditujukan kepada orang-orang benar yang menjadi umat Tuhan. Jadi begini, orang-orang benar yang menjadi kelompok daripada orang-orang yang percaya sama Tuhan. Dan lebih menariknya lagi, konteks benar ini ternyata cukup luas, tidak cuma bicara tentang orang-orang yang sudah menjadi kelompoknya bagiannya Tuhan seperti begitu, tapi juga orang-orang yang punya perilaku yang benar. Makanya nggak salah di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, dia adalah satu-satunya orang yang benar hidup di bumi pada waktu itu, dan ia berusaha untuk selalu menjalankan urusannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lah, konteks benarnya itu seperti ini. Jadi ketika dunia yang ada dalam lingkungannya Nuh sudah terbiasa melakukan sesuatu yang tidak benar, yang jahat, yang buruk, tapi Nuh punya prinsip, aku mau hidup hanya sesuai dengan standarnya Tuhan. Karena Nuh sadar dia hidup di bawah perjanjian dengan Tuhan. Bapak Ibu, harusnya ini juga menyadarkan kita. Sebagai orang-orang yang sekarang tinggal atau hidup atau menjalani perjalanan hidup ini di bawah perjanjiannya dengan Tuhan. Dan ingat, kita masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan itu karena kasih karunia. Bukan ada sesuatu nilai yang baik di dalam diri kita, atau ada nilai plus yang Tuhan lihat, oh ini cocok. Jujur itu kita manusia. Kita bisa milih seseorang karena orang itu punya nilai plus di mata kita, di dalam pola pikir kita. Tapi di mata Tuhan enggak. Apapun latar belakang Anda, apapun kondisi Anda, ketika Tuhan limpahkan kasih karunia dan kita masuk di dalam perjanjiannya, bukan karena kita, karena Tuhan. Dan kalau kita sadar kita hidup di dalam kuasa perjanjian Tuhan, kita bisa menikmati begitu banyak yang namanya pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, keajaiban demi keajaiban bisa terjadi dalam kehidupan. Kalau kita sadar itu, maka kita harus menempatkan diri kita sebagai orang benar. Yang pertama, punya perilaku yang benar. Hiduplah dengan standar kebenaran firman Tuhan. Jangan standar kita. Memang standar kebenaran firman Tuhan seringkali bertentangan dengan standar kehidupan pada umumnya. Seringkali itu. Kalau kita baca Alkitab, ada begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang bertolak belakang dengan kebiasaan atau logika akal manusia pada umumnya. Tapi itu yang Tuhan mau. Kita harus belajar hidup di bawah standar kebenaran firman Tuhan, bukan standar kita, bukan kemauan kita. Itu yang Nuh kerjakan. Kalau kita mau betul-betul menikmati kuasa perjanjian itu dalam kehidupan kita, sadarlah
kita ini orang-orang yang hidup di bawah perjanjian Tuhan. Oleh karena itu, jadilah orang benarnya Tuhan. Yang pertama, punyalah perilaku yang benar. Apa itu? Hidup di bawah standarnya kebenaran firman Tuhan, bukan standar yang lain. Dan itu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Yang kedua, kata sadik itu bukan cuma tentang standar perilaku, tetapi juga tentang kebenaran iman. Artinya gini, ketika ada seseorang yang sudah masuk di dalam perjanjian Tuhan, mereka disebut sebagai orang percaya, orang benarnya Tuhan. Dan kalau mereka disebut orang benarnya Tuhan, mereka harus percaya sama Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuktikan kalau kita ini orang yang percaya sama Tuhan? Kita coba lihat dalam kehidupannya Nuh. Nuh pasal 11 ayat ke-7, firman Allah yang hidup. Nuh seorang lain yang juga beriman kepada Allah. Lihat, dia orang yang beriman kepada Allah. Dia dimasukkan dalam jajaran pahlawan iman dalam Ibrani pasal 11. Ketika ia mendengar peringatan Allah tentang masa yang akan datang, Nuh percaya kepadanya meskipun pada waktu itu belum ada tanda-tanda akan datang banjir. Tanpa membuang waktu, ia membuat bahtera dan menyelamatkan keluarganya. Iman Nuh kepada Allah berlawanan dengan dosa dan ketidakpercayaan isi dunia yang tidak mau taat. Oleh sebab imannya, Nuh menjadi salah seorang di antara mereka yang diterima Allah. Satu kebenaran yang menarik sekali buat kita untuk kita bisa sadar sebagai orang yang tinggal di bawah perjanjian dengan Tuhan, dan untuk bisa menikmati semaksimal mungkin betapa luar biasanya kuasa perjanjian itu dalam kehidupan kita. Tunjukkan kalau diri kita ini adalah orang-orang yang betul-betul percaya sama Dia. Dan bukti kalau kita percaya sama Dia itu apa? Sama seperti Nuh, taat. Salah satu bukti iman percaya Nuh kepada Tuhan adalah dia betul-betul taat untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan dengan membuat sebuah bahtera dalam hidupnya pada saat itu. Meskipun tadi di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 tidak ada tanda-tanda datangnya banjir. Tidak ada istilahnya tanda yang bisa mengarahkan kepada nanti ini ada air bah. Belum kelihatan. Nuh tidak ngelihat itu, Nuh tidak nemukan itu. Tapi satu hal yang Nuh kerjakan, dia taat kerjakan. Kenapa? Karena dia percaya. Karena dia beriman. Hari ini kita belajar itu juga. Sebagai orang yang hidup di bawah perjanjian dengan Tuhan, dan jujur kita akan bisa menikmati kuasa perjanjian itu sama seperti Nuh. Ada pertolongan, ada hal yang dahsyat luar biasa ajaib yang orang berkata tidak mungkin bisa terjadi, tapi itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah tunjukkan, buktikan kalau kita ini benar-benar percaya sama Dia. Melalui apa? Ketaatan kita. Dan ketaatan Nuh untuk membuat bahtera itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Karena apa? Karena Nuh tidak lihat ada tandanya. Karena Nuh tidak nemukan ini nanti datang banjir tidak. Semuanya aman-aman. Seringkali orang berkata taat itu sesuatu yang mudah dikatakan tetapi sukar untuk dilakukan. Taat itu kan cuma T sama A toh, dibalik-balik taat. Jadi sesuatu yang mudah dikatakan, tapi tidak mudah untuk dilakukan karena itu butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh pengorbanan. Sekarang kita mau lihat gambaran daripada bahtera yang Nuh harus kerjakan sehingga kita tahu seberapa besar pengorbanan, kerja keras, perjuangan
seorang yang bernama Nuh untuk membuktikan aku ini loh Tuhan percaya sama kamu. Dan sekaligus menjadi bahan perenungan kita. Buat orang-orang yang saat ini di masa sekarang ini berkata, aku percaya sama Tuhan, aku hidup di bawah perjanjian Tuhan. Tunjukkan ketaatan itu. Pertanyaan pertama adalah, seberapa besar Batra yang Nuh buat? Yang Tuhan perintahkan untuk Nuh buat saat itu. Ya, kita mungkin seringkali lihat filmnya ya, di berbagai film-film Kristen tentang Nuh seperti itu. Bahkan ada banyak juga film-film yang mengambil idenya dari Nuh. Seperti itu. Ya memang enggak masuk sih di akal begitu. Cuma ya mereka berusaha untuk mengambil idenya dari Nuh. Tapi kita bisa melihat di dalam Alkitab seberapa besar Batra yang Nuh harus buat. Coba kita lihat Kejadian 6 ayat 14 sampai 16 dalam terjemahan Sederhana Indonesia. Buatlah bagimu kapal dari kayu pilihan, ini Pak, kayu gofir. Di dalamnya buatlah banyak petak, dan supaya air tidak bisa masuk, lapisilah bagian dalam dan luar kapal itu dengan ter. Inilah ukuran yang harus kamu buat. Titik 2. Panjangnya 138 meter, lebarnya 23 meter, dan tingginya 14 meter. Sekali lagi, panjang Batra itu 138 meter, lebarnya 23 meter, dan tingginya 14 meter. Buatlah atap itu dan berilah jarak 46 cm antara atap dengan semua dinding yang berada di bawahnya, supaya udara dan cahaya dapat masuk. Buatlah 3 dek di dalamnya, dek atas, dek tengah, dan dek bawah. Dan buatlah pintu di samping kapal itu. Cukup besar ya. 138 meter panjangnya, lebarnya 23, tingginya 14 meter. Harus dibuat dari kayu gofir. Saya mencoba untuk mencari referensi dari kayu gofir ini, saya tidak temukan. Karena cuma ditulis 1 kali kata gofir itu di dalam Alkitab, yaitu cuma di dalam ayat ini. Yang menarik bagi saya begini, ini bukan sebuah perahu nelayan yang namanya apa, yang kecil itu, kating apa, kucuk-kucuk itu kecil, bukan seperti itu. Ini besarnya luar biasa, saudaraku. Kayak punya kapalnya Pelni itu loh, yang besar-besar, hampir sama seperti itu. Terbuat dari mana? Dari kayu gofir. Artinya Nuh harus ambil kayu itu di hutan sana. Betul enggak? Dia harus tebang pohon kayu gofir itu dan bawa kayu tersebut di pelataran rumahnya, dan dia harus buat perahu itu di situ, Batra itu di situ. Dan sekarang yang buat siapa? Nuh dan ketiga anaknya, 4 orang. Anggap saja tambah istrinya masing-masing 8 orang. Wanita itu kekuatannya kalau suruh ngangkat kayu, narik kayu tidak seberapa kuat seperti laki-laki. Anggap saja 6 orang. Soalnya 4 wanita, kekuatannya kita jadikan 1. Bayangkan 6 orang harus membuat Batra sebegini besarnya. Bahannya harus cari sendiri. Bahannya harus cari sendiri, dan mereka harus buat kayu itu, Batra itu yang begitu besar. Apalagi 3 dek ya. Dek bawah, dek tengah, dek atas. Jadi betapa rumitnya Batra itu dibuat pada saat itu. Ya kalau dibandingkan dengan teknologi yang sekarang saat ini Batra yang cukup simpel. Tapi di zamannya Nuh yang teknologi tidak semaju dan sepetat sekarang, oh ini rumit. Ini tidak gampang. Apalagi dengan keberadaan tenaga yang terbatas. Bahan dasar harus ambil lagi di hutan, dibawa ke, mungkin saya yakin dikerjakan di dekat rumahnya, dibuat di situ dengan orang-orang yang terbatas. Belum lagi geret kayu itu dari tempat ditebang sampai
sebelah rumahnya atau dekat rumahnya untuk dia kerjakan. Oh, enggak mudah. Bisa bayangkan? Apa yang dikerjakan Nuh itu enggak mudah, enggak gampang. Dengan ukuran dimensi yang begitu besar, tenaga kerja yang terbatas, dan yang terakhir bahan dasarnya harus cari sendiri. Dan disediakan, belum ada namanya toko kayu yang tinggal beli, orangnya suruh kirim ke rumah, belum ada, saudaraku. Dan dari sini kita bisa anggap saja memprediksi ya. Berapa lama sih pengerjaan Batra ini dengan tenaga kerja yang cuma segitu, dengan ukuran yang begitu besar, ini berapa lama harus dikerjakan? Kenapa kita harus tahu juga berapa lama? Karena sekali lagi, orang yang di sekitar Nuh itu moralnya sudah bobrok, sudah rusak. Jadi bisa bayangkan ketika Nuh bikin Batra itu, perkataan-perkataan kotor, istilahnya kalau zaman sekarang tuh netizen ya. Mulutnya netizen itu wis menyakitkan. Jadi coba bayangkan Nuh harus mengalami intimidasi yang begitu lama, hinaan yang begitu lama, olokan yang begitu lama, hanya untuk menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Memang di dalam Alkitab saya tidak menemukan informasi secara detail. Jelas Nuh membuat Batra ini berapa lama, memang tidak ditulis di dalam Alkitab. Tapi saya menemukan 2 ayat yang paling sedikitnya membuat kita tahu gambarannya berapa lama Nuh itu membuat Batra itu. Yang pertama ayatnya di dalam Kejadian 5:32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Masuk pasal 6, Tuhan milih Nuh untuk diselamatkan dan memerintahkan Nuh untuk membuat Batra. Lalu pasal 7 ayat yang ke-6 berkata Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Paling sedikitnya dari gambar ini kita bisa melihat 600 dikurangi 500, 100 tahun. Betul ya? 100 tahun Nuh berjuang untuk membuat Batra yang begitu besar bersama dengan anak dan mantunya. Seperti saya katakan tadi, 100 tahun itu bukan waktu yang singkat, saudaraku. Ya mungkin dikurangi dikit lah, 90 tahun, 80 tahun, tidak jadi masalah. Cuma sekali lagi tetap aja bukan waktu yang singkat. Waktu yang cukup lama. Belum lagi orang-orang di sekitar Nuh. Jadi bisa bayangkan ketika Nuh membuat itu dan orang di sekitarnya itu melihat, wah, mereka pasti akan mulai bertanya kepada Nuh, mulai menghina Nuh, ya mengkata-katain Nuh, mengatakan Nuh untuk orang yang paling bodoh seperti itu. Kalau di zaman sekarang ini mungkin ya dimasukkan ke dalam sosial media, itu komentarnya itu bisa-bisa 2 halaman ya. Netizennya itu, wah banyak sekali omongan yang tidak enak itu keluar. Jadi bisa bayangkan tidak mudah bagi Nuh untuk menunjukkan ini loh aku mau taat. Untuk memperjuangkan iman percayanya kepada Tuhan itu butuh perjuangan, butuh kerja keras. Nuh harus betul-betul bisa menunjukkan itu di dalam kondisi apapun juga. Ada harga yang betul-betul harus dibayar oleh Nuh untuk menunjukkan ini loh aku orang yang taat sama Tuhan. Hari ini kita belajar juga. Kalau kita sadar kita hidup di bawah kuasa perjanjian dengan Tuhan, tunjukkan ketaatan kita. Buktikan iman percaya kita melalui ketaatan kita kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk bikin Batra seperti Nuh. Ketika saya menemukan ayat ini saya berpikir, Nuh itu bikin Batra itu umur 500 loh.
istilahnya wis tuwek banget dengan tenaga yang ya istilahnya ndak penuh ketika dia masih muda. Mungkin kalau usia sekarang ini ya umur 50 tahun gitu, seusia saya gitu Tuhan nyuruh bikin batra. Ya mungkin bagi saya bikin batra enggak mampu, ngepel batra aja enggak mampu, saudara. Kekuatan saya sudah terbatas. Tapi perhatikan, Nuh harus berjuang dengan iman percayanya. Untuk membuktikan aku ini loh percaya sama Tuhan. Karena dia sadar, dia hidup di bawah perjanjian dengan Tuhan. Halo? Itu yang Tuhan mau katakan sama kita. Mau kasih tahu sama kita. Kita ini hidup di bawah perjanjian Tuhan. Penting bagi kita untuk membuktikan aku ini percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita percaya dengan apa yang Tuhan katakan, kita hidup di bawah perjanjian Tuhan. Tapi tidak cuma sekedar percaya saja, tapi harus dibuktikan melalui apa? Ketaatan kita. Dan sekali lagi, ketaatan itu tidak gampang. Tidak mudah. Butuh banyak perjuangan, butuh banyak kerja keras, butuh banyak pengorbanan. Tapi saya yakin di balik setiap ketaatan itu selalu ada mujizat. Selalu tersedia keajaiban. Sama seperti Nuh. Makanya Mazmur 25:14 Amplified Bible, rahasia dari persahabatan yang manis dan memuaskan dengan Tuhan buat mereka yang memiliki takut, menghormati dan menyembahnya, dan dia akan menunjukkan kepada mereka perjanjiannya dan mengungkapkan kepada mereka maknanya dengan dalam. Ini yang dilakukan Tuhan kepada Nuh, dan saya yakin ini juga yang Tuhan lakukan sama kita. Ketika kita punya rahasia dalam kehidupan kita tidak akan ceritakan kepada siapapun juga. Kita hanya ceritakan kepada orang-orang yang kita kenal. Orang yang punya hubungan dengan kita begitu kuat. Konteksnya sama. Ketika Nuh sadar dia hidup di bawah perjanjian dengan Tuhan, maka dia menampakkan dirinya sebagai orang benar. Dia hidup dengan takut sama Tuhan, dia menghormati Tuhan, dan dia menyembah Tuhan. Apa yang dikerjakannya sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Dia buktikan iman percayanya dengan ketaatannya kepada Tuhan. Sehingga semua rahasia yang Tuhan miliki dalam kehidupannya dinyatakan dalam kehidupan Nuh. Konsepnya sama. Ada begitu banyak rahasia Tuhan yang Tuhan simpan dalam kehidupannya. Dan nanti itu akan diungkapkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang hidup di bawah perjanjiannya. Tapi pertanyaannya, kita bisa menempatkan tidak hidup kita di bawah perjanjian itu dengan baik dan benar? Karena kalau enggak, kita tidak akan bisa menikmati yang namanya kuasa perjanjian itu dengan maksimal dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar, saudaraku, bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian Tuhan. Dan ingat, kita bisa masuk hidup dalam perjanjian Tuhan itu semata-mata karena kasih karunia. Tidak ada sesuatu yang buat Tuhan, kita ini punya nilai plus. Tidak ada. Kita ini ada sebuah kebaikan, ada sebuah kelebihan yang menurut Tuhan ini pantas untuk masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan. No, tidak ada. Semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan, kita hidup di bawah perjanjian dengan Tuhan. Dan kalau kita sadar, kita ini orang yang hidup di bawah perjanjian Tuhan, maka kita akan menempatkan diri kita dengan benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita akan jaga hidup kita dengan standar kebenaran firman Tuhan. Itu yang penting. Dan seperti saya katakan, standar kebenaran Tuhan itu seringkali bertentangan dengan standar kebenaran manusia pada umumnya yang ada di muka bumi ini. Bahkan dengan diri kita aja seringkali bertentangan. Cuma Tuhan ingin melihat kita mau ikuti standarnya Tuhan atau ikut standarnya kita.
Kalau kita sadar, aku hidup di bawah perjanjian dengan Tuhan, aku akan hidup di bawah standar kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi. Apapun tantangannya. Dan yang kedua, kita akan buktikan iman percaya kita kepada Tuhan melalui ketaatan kita. Berapapun harga yang harus kita bayar, kita akan taat sama Dia. Meskipun itu tidak menyenangkan, meskipun itu bertentangan dengan keinginan diri kita, meskipun itu merusak keinginan, kesenangan dalam diri ini. Coba bayangkan, Nuh 100 tahun betul-betul konsentrasi fokus buat Batra. Seluruh hidupnya hanya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar percaya sama Tuhan melalui ketaatannya. Sejak dia hidup di bawah perjanjian dengan Tuhan, pelajaran yang sama Tuhan berikan sama kita. Kalau kita sadar aku hidup di bawah perjanjian Tuhan, kita pasti bisa menikmati yang namanya kuasa perjanjian itu. Tidak cuma nanti ketika kita harus mengakhiri hidup kita dalam dunia, tapi untuk saat ini pun kita bisa menikmati. Karena kata kasih karunia juga bicara tentang bagaimana Tuhan bisa menolong kita melewati kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan kerjakan dan lakukan. Tapi masalahnya, sudahkah kita menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang hidup di bawah perjanjian dengan Tuhan? Karena seringkali banyak orang Kristen, orang yang mengaku Kristen, tidak menyadari hal ini, sehingga mereka kehilangan kesempatan menikmati kuasa perjanjian yang dahsyat itu, yang hebat itu dalam hidupnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bahwa oleh karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan sama kami boleh hidup di bawah perjanjian dengan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami adalah pribadi-pribadi yang tinggal di dalam perjanjian-Mu, yang hidup di bawah perjanjian-Mu, ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa, dahsyat, ajaib terjadi dalam kehidupan kami mulai saat ini. Tapi biarlah itu juga menyadarkan kami bahwa mulai hari ini kami harus hidup menjadi orang-orang yang betul-betul tinggal di bawah perjanjian dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang memiliki kehidupan dengan standar kebenaran firman Tuhan apapun yang terjadi. Menjadi orang-orang yang mentaati Engkau sebagai bukti iman percaya kami, berapapun harga yang harus kami bayar. Karena Engkau sudah membuktikannya dalam kehidupan kami. Engkau taat sampai mati di atas kayu salib buat kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah kami pada hari ini. Menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati kami semua dengan segala keberadaan kami. Meskipun kami harus kembali dalam ibadah online, tapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu selalu ada dan menyertai dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan kesehatan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan kesehatan yang baik, sehingga kami tak boleh beraktivitas memuji muliakan nama-Mu. Terlebih lagi kami boleh mengabarkan kabar baik-Mu dimanapun kami berada. Tuhan juga memberkati pernikahan kami, anak-anak kami, keluarga kami Tuhan. Terus ikat kami dengan kasih-Mu, karena kami tahu ketika Engkau menemukan persatuan-kesatuan di dalamnya, ada di dalamnya, Engkau mencurahkan berkat-berkat itu turun dalam hidup kami. Dan biarlah itu dimulai dari keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga melindungi kami dari semua virus yang ada.
Kasih kami kekuatan, kesehatan yang baik Tuhan. Dan kasih kami kebijaksanaan untuk kami boleh betul-betul membawa hidup kami dengan baik. Mengikuti aturan yang ada, prokes yang ada. Sehingga kami boleh terhindar dari virus yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan pekerjaan kami, kegiatan kami selama seminggu ini. Apapun yang menjadi pekerjaan kami. Baik kami yang bekerja di rumah, baik kami yang bekerja di kantor, baik kami yang bekerja di pabrik perusahaan, baik kami yang bekerja di jalan, dimanapun kami lakukan pekerjaan kami Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami, berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami boleh melakukan semuanya dan Engkau membuat keberhasilan demi keberhasilan di dalam setiap apa yang kami kerjakan lakukan, dan berkat Allah melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Engkau Yehova Rafa dalam kehidupan kami. Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan menjadi milik mereka. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka. Baik kami yang harus mengalami positif karena virus yang ada, Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan dengan cara-Mu yang ajaib. Apapun penyakit kami Tuhan. Memberkati setiap kami semua yang menghadapi masalah persoalan. Kami tahu Tuhan, jalan keluar yang terbaik selalu Engkau sediakan buat kami, sehingga kami boleh melewati segenap tantangan, persoalan, masalah dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih karunia-Mu tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Memberkati Bapak Gembala Sidang kami, Pak Jonathan bersama keluarga, dengan seluruh jajaran para majelis yang ada, pengurus, para pelayan Tuhan. Pakai mereka untuk kemuliaan Tuhan. Lebih dalam lagi, lindungi mereka Tuhan. Kasih kesehatan yang baik, hikmat, akal, budi, marifat dari sorga, sehingga mereka bisa mengambil setiap keputusan yang terbaik untuk sidang jemaat GBT Yesus Hayat. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap jam-jam ibadah, program yang kami buat dan kerjakan, biarlah kami semua kerjakan dan kami boleh persembahkan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Memberkati bangsa negara kami, memberkati pemerintah yang ada di dalamnya, dari level yang paling atas sampai yang paling bawah. Hati yang takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Apapun keputusan yang mereka buat, semakin memberkati warga negara yang ada Tuhan. Memberkati juga kota kami di Surabaya, berikan ketenangan, kedamaian di dalamnya, supaya kami tak boleh beraktivitas, memuji muliakan nama-Mu, dan mengabarkan kabar baik-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu yang lain, kami yakin Engkau sudah menjawab dan memberkati kami semua. Mari saudaraku, kita mengatakan kita bersama-sama, kita mau terima berkat Tuhan. Sama seperti firman Tuhan sudah katakan, Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap lubung-lubung kita. Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap segala usaha pekerjaan kita. Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor di tahun ini. Dan Tuhan akan membuat kita naik terus tinggi dan tidak pernah turun dalam hidup kita. Dan biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan selamat hari Minggu. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu,
kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar